Jagat politik kita sedikit ramai kemarin, beberapa 1-2 hari kemarin ketika Kaisang Pangarep putra Presiden Jokowi tiba-tiba bergabung dengan PSI. Sebetulnya ini hal yang biasa saja, tidak terlalu berlebihan atau tidak perlu sebetulnya dibahas secara berlebihan. Karena masuk partai politik atau keluar dari partai politik itu adalah sesuatu yang biasa dalam politik. Tapi ini menjadi luar biasa karena orang melihat Jokowi dan keluarganya identik dengan PDI Perjuangan, karena kita mengetahui Jokowi bertahun-tahun menjadi politisi hingga mencapai karir menjadi seorang presiden adalah karena rahim PDI Perjuangan. Yang kedua, Gibran putra dari Pak Jokowi juga demikian menjadi wali kota dari PDI Perjuangan, termasuk juga Bobi Nasution menantu Pak Jokowi adalah dari PDI Perjuangan menjadi wali kota Medan. Dan sekarang putra bungsu Pak Jokowi Kaisang memilih perahu yang berbeda masuk PSI. Apa yang istimewa dari sini sebetulnya tidak ada, biasa saja. Tetapi mungkin publik kaget, bertanya-tanya ada apa, mengapa Kaisang memilih PSI dan bukan memilih PDI Perjuangan. Itu yang membuat publik bertanya-tanya, dan seharusnya memang wajar saja ini pertanyaan muncul, dan meskipun tidak penting-penting banget untuk dijelaskan karena ini adalah pilihan mandiri dari seorang Kaisang. Kaisang bukan lagi anak kecil yang masih berada di bawah pengasuhan Pak Jokowi. Memang ada aturan di PD Perjuangan yang kita tahu keluarga itu tidak boleh berbeda partai. Tetapi Kaisang dalam hal ini sudah menjadi keluarga yang terpisah dari Pak Jokowi. Jadi sah-sah saja beliau menjadi PSI, meskipun akan tetap melahirkan pertanyaan dari banyak publik. Ada apa? Mengapa Kaisang tidak mengikuti jejak ayahnya, kakaknya, iparnya di PDI Perjuangan? Mungkin hanya sebatas itu yang menjadi pertanyaan publik. Tetapi ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan atau dipertentangkan. Yang menarik adalah sekarang euforia yang muncul di PSI ini seolah-olah ketika PSI mendapat kader baru, putra seorang presiden, saya melihat memperhatikan euforia yang luar biasa dari PSI seolah-olah sudah menjadi pemenang pemilu. Euforia yang memuncak ya, seperti mendapat sebuah kejutan yang luar biasa hingga sudah merasa menjadi partai pemenang pemilu, dan banyak bermunculan narasi-narasi yang sepertinya memang menjadi kontroversi atau pertentangan di tengah publik. Namun demikian kita akan melihat masa depan partai ini di 2024 nanti pada saat pemilu, apakah PSI akan menjadi partai yang lolos ke Senayan atau partai yang hanya akan tetap menjadi partai 0, ini kan akan menjadi beban berat bagi seorang Kaisang yang bergabung dengan PSI. Dan karir politik Kaisang menurut saya akan sangat dipertaruhkan ketika memilih bergabung dengan PSI. Tidak mudah, karena nama besar yang disandang oleh Kaisang saat ini adalah nama besar Pak Jokowi. Dan ketika nanti PSI ternyata hanya mendapat menjadi partai 0, ini akan menjadi catatan buruk bagi karir politik Kaisang Pangarep. Dan ini yang harus diperhatikan serius oleh Kaisang jika memang ingin bertarung di kancah politik nasional. Pilihan politik itu bebas, mandiri, sepanjang suka dan senang. Tetapi publik tentu wajar saja menilai, mencermati, mengamati apa yang dipertaruhkan Kaisang pada saat ini adalah masa depan politiknya ke depan. Karena tentu tidak mudah. Kita juga harus belajar dari sejarah anak-anak mantan presiden sebelumnya. Keluarga Presiden Soeharto mendirikan partai ternyata lenyap juga dan tidak hidup. Kalau bicara logistik, cendana itu jangan dihitung, tidak bisa dihitung duitnya barangkali. Yang kedua juga demikian dengan SBY yang sekarang mewariskan Partai Demokrat kepada putranya Agus Harimurti Yudhoyono, meskipun kesannya belum mutlak diserahkan ya, karena dalam beberapa pertemuan elit politik belakangan ini justru yang di depan adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kita bisa melihat, mempelajari bagaimana Demokrat dari tahun ke tahun terus merosot, hanya naik ketika SBY menjadi presiden pada tahun 2009, suaranya melonjak tinggi. Tapi setelah itu menurun dan sekarang tampaknya akan terus menurun. Jadi bukan karena menjadi anak presiden terus bisa membuat sebuah partai menjadi besar. Kita melihat perseteruan
dalam politik ini akan menghasilkan banyak dilema, banyak masalah dan banyak pertarungan yang mungkin akan membuat politisi-politisi muda yang belum makan asam garam dalam politik akan mudah terpelanting dalam kancah politik nasional. Nah, ini yang harus diperhatikan benar-benar serius. Mas Kaisang, saya harap bisa mempelajari ini dengan baik. Jangan karena hasrat-hasrat politik tertentu sehingga mengabaikan analisis-analisis resiko. Semua merdeka, dan saya berharap kepada teman-teman siapapun tidak usah mempertentangkan pilihan Kaisang soal partai ini. Masih banyak yang harus kita urus. Masih bangsa ini ke depan adalah perjuangan kita yang paling berat dan paling keras menentukan pilihan pada 2024 nanti, karena masa depan Indonesia sangat ditentukan pada pemilu 2024 nanti. Kita akan melihat apakah bangsa ini akan menjadi bangsa Indonesia yang masih utuh berpancasila, atau bangsa ini akan bangsa yang rusak hanya karena hasrat-hasrat kekuasaan, apalagi oleh para politisi-politisi tua yang sudah seharusnya istirahat dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada yang muda. Tapi mengapa mereka tidak kunjung rela menyerahkan estafet kepemimpinan ke yang muda? Karena ada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan keluarga yang sedang mereka perjuangkan. Ini catatan penting untuk kita amati bersama-sama. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.